من ذكري شفاعة السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala allazi ja'ala Muhammad imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله والرسول ثم يدركه الموت فقد وقع على الله أجره وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah makna dan signifikansi hijrah bagi kehidupan. Tanpa disadari oleh kita, hari ini kita telah berada pada hari ke-26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kurang lebih 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah dan akan bersua dengan tahun 1448 Hijriah. Sistem kalenderisasi tahun Qamariyah dengan pola hitung didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi yang kemudian disebut dengan kalender tahun Hijriah, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 17 tahun setelah terjadinya hijrah Rasul, atau tepatnya 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah, atau 4,5 tahun masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadilah peristiwa yang melatar belakangi awal mula penamaan tahun itu dengan nama tahun Hijriah. Seorang gubernur Mesir ketika itu menyurati Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, semenjak kepemimpinan engkau sungguh telah banyak surat yang engkau sampaikan ke kami. Tapi dari kebanyakan surat tersebut tidak ada penanggalan dan penyebutan tahun dalam surat tersebut. Sehingga kami sulit membedakan nanti sebegitu banyak surat tersebut, mana surat yang engkau kirim Rabiul Awal tahun lalu, 2 tahun lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu." Kegelisahan ini menjadi kerisauan Umar bin Khattab pula, sehingga akhirnya sahabat-sahabat utama yang masih hidup di Madinah ketika itu oleh Umar dikumpulkan. Terjadilah diskusi untuk penamaan tahun dalam sistem kalenderisasi tahun Qamariyah tersebut. Ada yang mengusulkan bahwa tahun tersebut dihitung sejak awal kelahiran Rasulullah. Ada yang mengusulkan bahwa tahun tersebut dihitung sejak wafatnya Rasulullah. Ada pula kemudian yang mengusulkan tahun itu dihitung sejak awal mula diturunkan Al-Quran sebagai pertanda Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ali bin Abi Thalib ketika itu mengusulkan bahwa mulai penghitungan tahun tersebut dikaitkan dengan peristiwa hijrah.
Setelah diadu argumentasinya, dan memang di dalam Al-Quran pembicaraan tentang hijrah menggunakan kata hijrah tersebut juga banyak terulang di dalam Al-Quran. Sehingga diputuskanlah oleh Umar bin Khattab bahwa sistem penanggalan yang dipakai oleh umat Islam dalam kepemimpinan pemerintahannya dengan sebutan tahun Hijriah. Sebagai bulan pertama dalam perhitungan sistem kalenderisasi tahun Hijriah tersebut, maka ditetapkanlah bulan Muharram sebagai bulan pertamanya. Sehingga Umar berjasa besar dalam urusan ini. Ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa peristiwa hijrah itu bukan berarti terjadi pada tanggal 1 Muharram. Karena peristiwa hijrah itu sendiri dalam bentuk meninggalkan Mekah menuju Madinah dilakukan oleh Rasul berawal adalah pada tanggal 27 Safar. 3 malam lamanya Rasul bermalam di Gua Sur. 1 Rabiul Awal baru dimulai perjalanan dari Gua Sur menuju Madinah. Tanggal 8 Rabiul Awal sampailah di kota Kuba atau di negeri Kuba. Dibangunlah masjid di situ selama 44 hari. 12 Rabiul Awal Rasul pun masuk kota Madinah. Sehingga Rasul menginjakkan kaki bersama Abu Bakar ketika itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal itu sesungguhnya adalah tanggal dan bulan yang sangat bersejarah. Tanggal dan bulan itu kelahiran Nabi, lalu tanggal dan bulan tersebut Rasul pun sampai di Madinah. Bahkan ada juga pendapat mengatakan bahwa Rasul pun wafat pada tanggal dan bulan tersebut. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Raghib Al-Isfahani seorang pakar leksikografi Al-Quran. Setelah dia melihat dan menelaah ayat-ayat yang berbicara di dalam Al-Quran menggunakan kata hijrah, maka tersimpullah olehnya makna hijrah tersebut kepada 3 poin. Yang pertama, hijrah tersebut maknanya adalah berpindah dari satu tempat yang tidak aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam ke tempat lain yang lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ajaran agama Islam. Inilah dalam perjalanan sejarah hidup Rasul dan umatnya terjadi sebanyak 3 kali. Kali pertama adalah tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad. Maka sahabat-sahabat diminta oleh Rasul untuk hijrah ke negeri Habsyah. Karena Mekah ketika itu tidak aman dan nyaman lagi bagi para sahabat, apatah lagi bagi Rasul. Tapi Rasul tidak meninggalkan Mekah agar tidak terbaca kepergian dari para sahabat tersebut sehingga sahabat itu bisa selamat. Sebagian sahabat 3 bulan tinggal di negeri Habsyah tersebut, tapi sebagian lain mereka tinggal sampai kemudian nanti Rasul dan umatnya hijrah ke Madinah. Hijrah yang kedua inilah yang dicoba oleh Rasulullah ketika hijrah ke kota Taif. Inilah hebatnya Rasulullah. Ketika negeri tempat tujuan hijrah tersebut sudah diyakini oleh Rasul aman dan nyaman, maka umatnya diperintahkan dulu hijrah. Tapi kalau tempat itu belum jelas aman dan nyaman, maka Rasul duluan yang datang. Negeri Habsyah terkenal pemimpinnya adalah pemimpin yang adil, walaupun ketika itu beragamakan Kristen. Tapi Taif belum jelas keamanan bagi para sahabat. Maka ketika itu Rasul hanya hijrah didampingi oleh Zaid bin Harithah. Dan nyatanya memang Rasul 10 hari berada di Taif tersebut, menjejaki tempat tersebut apakah aman dan nyaman bagi umatnya. Tapi 10 hari tidak menghasilkan hasil apapun, bahkan Rasul pun dikejar, dilempari dengan batu. Sehingga akhirnya hijrah ke sini hanya dalam bentuk Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Hijrah ketiga itulah yang kita kenal, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini terjadi 13 tahun setelah Rasulullah berdakwah di kota Mekah tersebut. Berbeda dengan 2 hijrah sebelumnya. Kalau 2 hijrah sebelumnya, baik hijrah ke negeri Habsyah ataupun hijrah ke kota Taif adalah keinginan Rasulullah dan umatnya.
Tapi hijrah ke Madinah itu adalah keinginan dan permintaan dari penduduk Madinah. Bahkan 2 tahun penduduk Madinah tersebut, representasi dari mereka adalah dari suku Khazraj dan suku Aus, meminta dan membujuk Rasul agar mau hijrah dan pindah ke Madinah. Karena Madinah ketika itu yang disebut dengan sebutan Yasrib, tidak pernah ada pemimpin, negerinya tidak pernah aman, negeri tersebut penuh dengan penyakit. Lalu kemudian negeri tersebut selalu bertikai antar suku-suku yang ada di tempat tersebut. Sementara Yahudi selalu mengadu domba antar suku-suku besar yang ada di Yasrib tersebut. Lalu Yahudi kemudian mengambil keuntungan dari pertikaian dan perselisihan dari suku-suku tersebut. Terlebih lagi setelah mereka tahu bahwa Rasul tersebut secara silsilah sanad, secara silsilah keturunan, ternyata masih ada hubungan kekerabatan dengan penduduk Yasrib tersebut. Karena istri dari Hashim, ibu dari Abdul Muttalib adalah wanita asli dari Yasrib. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hijrah ini banyaklah kemudian perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan setelah hijrah tersebut 28 surat dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dan dari 28 surat tersebut surat-surat terpanjang dalam Al-Quran seluruhnya adalah turun setelah hijrah ke Madinah. Ada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Ini disebut dengan suratul Tiwal, surat-surat panjang dalam Al-Quran diturunkan. Bahkan setelah hijrah ke Madinah tersebut, seluruh tata hubungan interaksi manusia dengan manusia, pembentukan pemerintah, lalu kemudian tata kelola ekonomi dalam bentuk menghapuskan riba, lalu kemudian menumbuh suburkan sedekah dalam bentuk zakat, lalu kemudian penegasan tentang wakaf, bahkan lebih dari itu penegasan tentang pernikahan, bagaimana tata hubungan keluarga, keluarga dengan keluarga membentuk jiran tetangga, bagaimana tetangga dengan tetangga membentuk masyarakat, membentuk bangsa dan negara, bagaimana hubungan rakyat dengan pemimpinnya, bagaimana hukum pidana, bagaimana hukum siasah, semua diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Sehingga hijrah ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat signifikan membawa perubahan. Kalaulah Rasul ketika berada di Madinah, Rasul hanya sebagai seorang Rasul utusan Allah. Tapi ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah, maka Rasul bukan semata lagi sebagai Rasul, tapi dia sudah menjadi kepala negara. Karena karakteristik dari terbentuknya negara sudah terpenuhi ketika Rasulullah diangkat di baiat. Yang pertama, memiliki wilayah teritorialnya jelas, yaitu Madinah. Yang kedua, ada pemimpin yang diangkat. Tidak ada pengangkatan pemimpin yang tertinggi kecuali melalui baiat, dan Rasul adalah di baiat. Melakukan sumpah setia rakyat Madinah tersebut untuk mengangkat Rasulullah. Lalu kemudian ada dasar konstitusi sebagai pegangan bagi pemerintah dan rakyat. Maka Rasul pun mengeluarkan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah yang tidak kurang dari 47 pasal. Inilah yang menginspirasi keluarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membentuk negara seperti negara Madinah yang luar biasa heterogen penduduknya, tapi bisa terbina dengan penuh dengan toleransi. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu patut kemudian beberapa hari ke depan dan seterusnya kita telusuri dan kita dalami tentang peristiwa hijrah ini agar kemudian menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Yang kedua, hijrah tersebut maknanya, kata Raghib Al-Isfahani, adalah berpindah dari satu keadaan yang tidak baik ke keadaan yang baik, dari keadaan yang sudah baik ke keadaan yang lebih baik. Disinilah peran dari pengamalan ayat yang telah khatib bacakan pada mukadimah tadi, surah Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18.
agar kita senantiasa melakukan muhasabah, koreksi dan introspeksi diri. Ketika kita menyadari ada kekurangan, kealpaan, kesalahan yang terjadi pada diri kita, maka tanamkan tekad untuk meninggalkan itu semua, sehingga kita berpindah dari keadaan yang tidak baik ke keadaan yang baik, dari keadaan yang sudah baik ke keadaan yang lebih baik. Kalaulah kemarin-kemarin ini solat berjamaah kita belum disiplin, maka disiplinkan solat berjamaah. Kalaulah kemarin puasa kita hanya sekedar puasa wajib Ramadan, mulailah kemudian jalankan puasa-puasa sunat. Bukankah di bulan Zulhijjah ini masih ada beberapa hari? Dia bagian dari bulan haram, bahkan juga bersambung dengan Muharram. Dia bagian juga dari bulan haram. Kita dianjurkan puasa di bulan-bulan haram. Masih banyak puasa lain, ada puasa Senin Kamis, ada puasa pertengahan bulan, ada puasa Nabi Daud, ada puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Bahkan oleh Rasul dianjurkan juga di bulan Muharram itu ada puasa Tasu'ah, puasa hari ke-9 di bulan Muharram. Lakukan itu semua. Kalaulah kemarin ini ketakwaan individual kita saja menonjol, ketakwaan sosial kita belum menonjol, maka munculkan ketakwaan sosial kita tersebut. Dalam bentuk apa? Kedermawanan sosial. Disiplinlah menghitung dan mengeluarkan zakat kita. Rutinkanlah berinfak setiap kita mendapatkan rezeki. Langgengkanlah kesehatan kita dengan merutinkan sedekah. Langgengkanlah pahala sampai akhir zaman nanti, walaupun kita telah meninggal dunia, melalui ibadah-ibadah wakaf. Kalaulah selama ini dalam kehidupan bersosial kita masih suka emosi, mudah tersinggung, selalu kemudian inginnya disapa, tidak pernah mau menyapa, selalu kemudian ingin ditolong, tidak pernah peduli atau tidak pernah menolong, berpindahlah kita dari keadaan yang tidak baik tersebut ke keadaan yang baik. Sehingga Rasul pun mengingatkan pada diri kita, jadilah kita sebagai orang beruntung, orang yang hari ini meningkat kualitas dirinya dibandingkan hari sebelumnya. Jangan pernah kita menjadi orang merugi, orang yang hari ini sama saja dengan hari sebelumnya. Apatah lagi jangan pernah kita menjadi orang yang celaka, orang yang hari ini justru lebih buruk daripada hari sebelumnya. Yang ketiga, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hijrah tersebut maknanya adalah mujahadatun nafs, memerangi dan mengendalikan nafsu. Inilah hijrah yang tidak akan pernah berakhir selagi hayat masih dikandung badan. Hari ini boleh jadi kita menang menghadapi syaitan yang mengendalikan nafsu kita, tapi satu saat boleh jadi kita akan kalah oleh syaitan. Karena semakin hebat keimanan kita, semakin hebat pula syaitan menghadapi kita. Dan begitu juga keimanan kita, kata Rasul, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ketika satu waktu mungkin kita kalah, iman kita melemah, segera berpindah. Segera kita tinggalkan kondisi tersebut, lawan nafsu kita tersebut. Hidup ini adalah untuk memenjarakan nafsu, bukan memperturutkan nafsu. Kalaulah memperturutkan nafsu, boleh jadi mungkin nafsu tersalurkan, tetapi belum tentu kita bahagia dengan menyalurkan hasrat nafsu tersebut. Nafsu berharta, kurang bernafsu apa? Korun, ternyata di puncak kekayaannya dia tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nafsu jabatan yang disalurkan oleh Fir'aun, justru di puncak jabatannya dia risau munculnya seorang yang akan mengalahkan dan menumbangkannya, sehingga dia buat kebijakan, siapa saja yang bayi lahir setelah terjadinya mimpinya tersebut, selang-seling dibuat. Tahun ini misalnya, siapa saja bayi laki-laki yang lahir dibunuh, bayi perempuan dibiarkan hidup. Tahun depan sekiranya bayi laki-laki lahir dibiarkan hidup, tapi tahun berikutnya siapa saja bayi laki-laki yang lahir maka kemudian dibunuh. Kalaulah kecantikan dan ketampanan mendatangkan kebahagiaan sehingga kemudian nafsu kita mengejar untuk mendapatkan itu semua, ternyata seiring bergulirnya waktu cantik dan tampan itu pun hilang. Tidak ada yang abadi. Keabadian ketenangan tersebut kita peroleh ketika kita menjalankan agama dengan baik. Nah, karena itu mujahadatun nafs, memerangi nafsu, itu akan senantiasa menjadi bagian dari perjuangan kita dari waktu ke waktu. Semoga 3 poin makna hijrah ini
terpatri dalam pikiran dan hati kita, menjadi konsep dasar bagi diri kita dalam menapaki kehidupan ini. Ketika pindah tempat tinggal, pedomani tempat tinggal pindah kita itu harus lebih baik dalam menjalankan ajaran agama bila dibandingkan dengan tempat kita tinggal kita sekarang. Ketika kondisi kita sedang tidak baik, berpindahlah ke yang baik. Ketika kita dalam kehidupan berhadapan dengan nafsu, hati-hati. Nafsu akan senantiasa menjerumuskan kita. Maka berhijrahlah kita dari kondisi nafsu yang diperturutkan kepada nafsu yang dikendalikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha allazi yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allah